Nabi kami ganteng. Nabi kami itu laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari. Dia akan danet. Berumur 8 hari, nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Sekali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kok normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Thank you dan saya sehat-sehat selalu, amin. Saudara-saudara, muncul lagi wanita muslim yang menghina Yesus Kristus. Belum selesai kasus Ratu Entok yang menghina gambar Yesus Kristus di media sosial, maka muncul lagi seorang wanita muslim. Wanita muslim ini dulunya ia seorang Kristen, lalu mualaf. Namun sayangnya ketika ia masuk agama Islam, bukan semakin baik hidupnya, bukan semakin ia mengenal Tuhannya, bukan semakin ia mengenal Al-Qur'annya. Namun apa yang dia lakukan setelah ia masuk Islam, ia sangat brutal, saudara, ya. Biasanya kalau orang tersebut sudah mendapatkan kebenaran dan ia meyakini sesuatu, biasanya kita melihat bahwa orang itu semakin baik. Nah, ini tidak, saudara. Bukan semakin baik, maka semakin tidak karu-karuan. Oleh karenanya, seorang tokoh agama Islam yang buka suara langsung untuk mengomentari ibu ini, ia tidak setuju dan tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh wanita muslim ini. Tokoh agama Islam ini menyerukan supaya dilakukan penangkapan terhadap Ibu Nur Aritonang ini, karena menurutnya ini lebih parah daripada apa yang dilakukan oleh Ratu Entok pungkasnya. Oleh karena saudara, supaya kita tidak salah memahami informasinya atau tidak salah menerjemahkan apa yang dilakukan oleh wanita muslim ini, yuk mari kita saksikan videonya yang berikut ini. Banyak tokoh-tokoh agama kita yang seringkali melecehkan, menyinggung simbol-simbol agama lain, dibiarkan. Sehingga kemudian jamaahnya, umatnya ikut-ikutan, karena itu menjadi dasar, itu juga aman kok, menistakan agama lain, nggak ditangkap polisi, nggak diproses. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak, kau punya dia bokep. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng. Nabi kami itu laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari. Dia akan danet. Berumur 8 hari, nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Sekali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kok normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan kan itu orang Israel. Di mana dia katakan orang Israel? Dia di dalam Bible kau. Emang Bible kau Bible Ibrani, Aramaik? Bible kau Yunani, bro. Dia orang apapun tidak penting menjadi untuk menentukan itu. Jadi, bagi kami umat Muslim penting. Makanya dia mengatakan di dalam Al-Quran jelas dikatakan Nabi Isa itu hanya diutus untuk Bani Israel, bukan diutus untuk Bani Indonesia. Terus kau menjadikan kitab suci kau ini seolah-olah adalah Injil Yesus. Kau diterjemahkan oleh Elai dari original Yunani. Kau pikir Yesus itu kau kisahkan dari pagan Romawi. Jadi kalau saya katakan Yesus, dengar, saya katakan Yesus punya bulu jembit, betul, Yesus punya bulu jembit. Dia seorang manusia dilahirkan oleh bundanya yang bernama Maria. Kau baca Lukas 1 nomor 26 sampai seterusnya. Adakah di sana dikatakan Tuhan? Terus ketika saya mengatakan saya tidak mau lagi menyembah nonot, saya tidak mau lagi menyembah nonot yang ada bulu jembitnya, betul. Karena apa? Kalau ada orang nonotnya, setahu saya dua biji jakar, satu pidong, itu adalah kepunyaan dari kemaluan laki-laki.
Pak Polisi, ini ada PR satu lagi buat panjenengan. Itu saya temukan di akun Twitter atau akun X sekarang ya. Katanya namanya Nora Aritonang. Dia dengan sangat gamblang menghinakan sesembahan umat Kristiani. Dia menyebut jelas-jelasan Tuhan Yesus. Ini tidak boleh dibiarkan, Pak. Nanti berbahaya. Ini kan orang-orang yang merusak kerukunan antar umat beragama. Sebagaimana kemarin ketua FPI di Parepare ditangkap, sudah ditahan. Maka ini juga saya kira parah, sama parahnya. Ini menghinakan sesembahan umat lain. Ini kalau dibiarkan, nggak diurus, nggak ditangkap, nanti akan semakin banyak orang macam seperti ini. Dan ini dampaknya luar biasa, sangat merusak persatuan, merusak kerukunan antar umat beragama. Kalau kemudian umat agama lain, umat Kristiani atau yang lain membalas hal yang sama, mendiskreditkan simbol-simbol agama, nabi umat Islam misalkan, di tempat agama mereka atau di wilayah yang mayoritas non-muslim, kemudian masyarakat muslim di wilayah lain marah, bisa menjadi perang saudara, Pak. Iya, makanya sekali lagi saya sudah beratus-ratus kali mengingatkan, orang-orang seperti ini itu tidak boleh dibiarkan. Ya kebetulan nih pelakunya muslim ya, dari pakaiannya dia pakai kerudung, pasti seorang muslimah. Apalagi seorang muslimah sebagai warga mayoritas di tanah air ini ya, mestinya memberikan contoh yang baik, memberikan teladan uswah yang hasanah yang baik kepada warga lain yang minoritas. Jangan mentang-mentang mayoritas kemudian seenaknya menghinakan, merendahkan, menyudutkan sesembahan nabi umat agama lain. Ini sangat-sangat berbahaya. Ini momennya kebetulan bareng dengan momen Parepare. Kemudian ada lagi ya, Raja TikTok kemarin, siapa namanya, sudah ditangkap juga. Ini bareng ini momennya. Seleb TikTok yang namanya Ratu Entok itu juga indikasinya penistaan agama, sudah ditangkap. Ini saya baca ini. Ini kalau Ratu TikTok ditangkap, ini juga ditangkap ini. Lebih parah menurut saya daripada apa yang dilakukan oleh Ratu TikTok, Ratu Entok apa ya? Saya nggak ngikutin perkembangan di TikTok, tapi kurang lebih sama lah penistaannya, menistakan sembahan agama lain. Ini yang seleb TikTok Ratu Entok ditangkap polisi kasus dugaan penistaan agama. 8 Oktober, hari Selasa, berarti kan kemarin, sama kan? Kejadian sama dengan peristiwa ini. Ratu Talisa alias Ratu Entok ditangkap personel Direktur Reserse Siber Polda Sumatera Utara. Dia diamankan atas dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dugaan pelanggaran itu dilaporkan belasan orang dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan Ratu Entok ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya. Ia benar sudah diamankan dari rumahnya tadi pagi. Sebelumnya belasan anggota GAMKI dan GMKI melaporkan Ratu Entok ke Polda Sumut. Mereka melaporkan atas pelanggaran dugaan Undang-Undang IT dan penistaan agama. Kontennya yang pertama menunjukkan soal laki-laki gondrong. Bagi kami sebagai umat Kristiani itu menghina agama kami. Ataupun bahasa sederhananya penistaan agama. Ya, ini sama persis ini. Penistaan agama juga nih, sahabat dari Aritonang itu. Itu udah jelas-jelas menyebut Yesus Kristus, Tuhan Yesus gitu ya. Menistakan. Sangat tidak layak. Pokoknya siapapun ya intinya, siapapun
dari agama manapun yang merendahkan sesembahan agama orang lain atau simbol-simbol agama umat lain ini tidak boleh dibiarkan. Ada pasalnya penodaan agama, ya harus dikenakan. Gak usah singap, sudah sering kali, beribu kali saya sampaikan. Gak usah kita ngurusin sesembahan umat lain. Gak usah kita ngurusin keyakinan umat lain. Itu rumah tangga orang lain gak usah diurusin. Masing-masing punya urusan sendiri. Urusilah sesembahanmu, urusilah peribadatanmu, ibadahmu. Biarkan ibadah umat lain menjadi urusan umat lain. Keyakinan umat lain menjadi keyakinan umat lain. Lakum dinukum waliyadin. Umat Islam harusnya punya pedoman itu kan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Gak usah ngurusin keyakinan umat lain. Sebagaimana kita punya kepercayaan, punya keimanan, punya keyakinan bahwa agama kita yang paling benar, mereka juga punya keyakinan yang sama. Dan setiap pemeluk agama harus punya keyakinan begitu. Harus punya keyakinan bahwa agama saya benar, yakin benar. Tapi bersamaan dengan itu kita tidak boleh kemudian menjudge bahwa agama lain adalah salah. Agama lain karena dianggap salah kemudian harus dilawan. Nggak boleh begitu, bro. Ya, tadi Quran sudah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Keyakinanmu untukmu, keyakinanku untukku. Begitu loh. Itu yang disebut saling menghargai, toleransi umat beragama. Nah, mengapa peristiwa semacam ini sering kali terjadi? Ya, menurut saya karena aparat kepolisian kadang-kadang terlalu lemah dengan kelompok mayoritas. Di Indonesia kelompok mayoritas ya kelompok muslim. Saya orang muslim, saya harus katakan itu. Tidak boleh dong Pak Polisi. Kita harus adil, semua orang di hadapan hukum sama. Banyak tokoh-tokoh agama kita yang seringkali melecehkan, menyinggung simbol-simbol agama lain dibiarkan. Sehingga kemudian jamaahnya, umatnya ikut-ikutan. Karena itu menjadi dasar, oh itu juga aman kok menistakan agama lain, nggak ditangkap polisi, nggak diproses. Saya juga ikut, kan begitu. Contoh, Abdul Somad Uwas. Dia pernah melecehkan tanda salib kan, katanya ada jinnya dan lain sebagainya. Itu dibiarkan kan, nggak diproses, padahal dilaporkan ke polisi. Muhammad Rizik Syihab, ayo, melecehkan simbol agama lain. Ngatakan katanya Tuhan agama lain punya anak lalu bidanya siapa? Itu kan menyinggung, menyakiti umat lain. Dibiarkan, nggak diproses. Makanya pengikut-pengikutnya ya kayak gini ini ikut-ikutan. Maka kalau negara ini mau aman, cita-cita kita, kampanye kita tentang toleransi beragama, tentang Islam rahmatan lil alamin, tentang kerukunan antar umat beragama, Bhinneka Tunggal Ika itu mau berjalan dengan baik, ya yang orang-orang yang melanggar tentang itu semua ya harus dikenai sanksi yang tegas dong. Jangan dibiarkan, apalagi hal itu dilakukan oleh tokoh agama, oleh ustadz yang menjadi panutan, itu menurut saya hukumannya harus lebih berat dibanding orang awam. Karena orang awam itu mungkin belum paham betul, nggak tahu, ikut-ikutan ustadznya. Tapi ustadz kan paham. Tokoh kan paham. Kalau dibiarkan itu akan dicontoh. Diikuti oleh jamaahnya. Oh, ustadz saya juga menistakan tanda salib dibiarkan. Berarti saya boleh. Kan begitu pengertiannya. Maka mudah-mudahan polisi hari ini semakin tegas lah. Menghukum, memberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang ada terhadap orang-orang yang menghinakan keyakinan, kepercayaan, simbol-simbol umat agama lain di Indonesia ini. Karena kita punya Pancasila, kita punya persatuan Indonesia. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika yang wajib kita jaga bersama, wajib kita sirami bersama, kita pupuk bersama, agar bangsa ini bisa hidup rukun, berdampingan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Nah, kerukunan antar umat beragama inilah yang kemudian akan menciptakan hidup yang damai. Damai dalam perbedaan. Tanpa toleransi, tanpa kerukunan, tidak mungkin kita akan menciptakan kehidupan yang damai antar sesama umat manusia. Nah, teman-teman, itulah orang-orang yang terus-menerus melakukan penghujatan kepada
Tuhan Yesus Kristus. Dan biasanya orang-orang atau oknum pelaku-pelaku penghinaan kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang dulunya mereka Kristen, lalu mualaf, lalu supaya mereka laku di agama Islam, mereka mengobok-obok, mencari-cari kesalahan Alkitab dan Yesus Kristus. Padahal dulunya mereka itu tidak pernah ikut PA, tidak pernah belajar Alkitab. Tetapi anehnya mereka ini ketika sudah mualaf, mereka giat belajar Alkitab. Namun sungguh disayangkan, saudara, bahwa bukan pada tempatnya sekarang. Ya, ia belajar Alkitab yang seharusnya atau masih kekristenan. Justru di sana ia belajar terus, belajar secara mendalam Alkitab supaya dia tidak mualaf. Ya. Tetapi ketika mualaf, baru belajar Alkitab dan mencari-cari kesalahan Alkitab dan Yesus Kristus. Nah, itulah mereka. Teman-teman, kita tidak heran bahwa akhir-akhir ini terus-menerus terjadi penghujatan kepada Yesus Kristus oleh oknum yang mengaku beragama, tetapi sikap hidupnya sebenarnya bukan orang yang sedang beragama. Beberapa hari yang lalu, ada seorang aparatur sipil negara yang melakukan provokasi terkait dengan penolakannya kepada sekolah Kristen Gamaliel di Parepare. Ya. Akhirnya, saudara, ia dilaporkan kepada polisi dan lalu ditangkap. Dan kemudian Ratu Entok, Ratu Entok, saya ketawa dengar namanya saja sudah. Ya, ia menghina gambar Yesus Kristus di media sosial. Lalu teman-teman, saudara-saudara kita yang berada di kota Medan, netizen memviralkan video tersebut, akhirnya mendapatkan respons dari pihak kepolisian, dan sekarang Ratu Entok itu sudah diamankan di Polda Sumatera Utara, saudara. Nah, teman-teman, saya setuju dengan gagasan dan pendapat tokoh agama Islam ini yang mengungkapkan dan menyerukan harusnya wanita Muslim yang berjilbab tadi itu yang mengolok-olok Tuhan Yesus Kristus harus ditangkap, ungkapnya. Nah, kemudian saya menambahkan, bukan hanya wanita Muslim. Ya, ada banyak oknum-oknum yang terus-menerus melakukan penghujatan kepada Yesus Kristus di media sosial. Ya, tetapi mereka bebas mengutak-atik Alkitab dan Yesus Kristus di media sosial, tapi tidak pernah diproses secara hukum. Padahal mereka itu jelas-jelas mereka menista agama dan kepercayaan umat Kristiani. Seperti Ustadz Zuma, dia berkoar-koar di media sosial dan membahas dan menyerang terus Alkitab. Ya, yang menafsirkan Alkitab seenak jidatnya, padahal tidak memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk memahami Alkitab. Ya, bukannya itu, ada Ustadz Kainama. Nah, Ustadz Kainama ini dia terus melakukan penyerangan, membahas Bible di media sosial. Bahkan Ustadz Kainama ini ia mengklaim bahwa Yesus Kristus menikah dan memiliki anak. Demi para laki, ia menambahkan bahwa ketika Yesus menikah, buah dada istrinya belum tumbuh, kata Ustadz Kainama. Kemudian Ustadz Nababan yang melakukan tes energi terkait dengan Alkitab, dan ia lakukan itu di media sosial, saudara. Dia menyamatkan kitab suci dengan Alkitab seperti mantra, saudara. Dan ini satu pelecehan terhadap kitab suci agama lain. Kalau mau ajarkan umatmu, ajarkanlah sesuai dengan kitab sucimu. Jangan membanding-bandingkan kitab suci agama lain, lalu Anda membuat satu kesimpulan ngawur bahwa kitab suci agama lain tidak benar seperti yang dia tunjukkan di media sosial. Kemudian Ustadz Abdul Somad yang sampai saat ini belum ditangkap oleh kepolisian. Padahal jelas-jelas Ustadz Abdul Somad ia melakukan dan menista salib, simbol iman kekristenan. Dan bukannya itu, ia menista kata haleluya, ia menyamakan kata haleluya sama dengan jin kafir yang ada di salib, ungkap Ustadz Abdul Somad. Nah, perlu diciduk dan ditangkap orang seperti ini.
ya, mereka melakukan penyerangan terhadap Alkitab dan kitab suci agama lain secara masif. Nah, ada Ipung Adrian. Ipung Adrian ini di media sosialnya, ia terus membahas Alkitab. Namun penafsiran dan penjelasan terkait apa yang dia bahas tentang Alkitab semuanya ngawur, seolah-olah Alkitab adalah kitab suci palsu. Dan ini kan perspektifnya terhadap Alkitab sudah salah. Tidak sama apa yang dia pikirkan sama dengan orang Kristen pikirkan. Tidak. Di dalam menafsirkan dan memahami Alkitab ada kaidah-kaidah di dalam teologi kekristenan untuk memahami kitab suci. Tidak serampangan saja menafsirkan kitab agama lain. Dan orang ini serampangan dan sengaja mengutak-atik Alkitab. Ya. Ada Yonatan Nandar, sama kasusnya dengan Ustaz Kainam. Ia juga pernah mengatakan bahwa Yesus itu menikah. Sama. Ini kan orang-orang yang tidak waras. Alkitab adalah kitab suci agama lain, bukan kitab suci yang dia imani. Tetapi lalu mereka berkuar-kuar di media sosial membahas kitab suci agama lain dengan penafsiran ngawur dan liar, sehingga yang terjadi adalah penyesatan umat. Dan ini perlu diciduk dan diperiksa oleh pihak kepolisian. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara terkait dengan video tadi? Viralkan video ini supaya Nora Aritonang ini yang terus melakukan penghujatan kepada Yesus Kristus di media sosial harus ditangkap seperti Ratu Entok. Kalau saya melihat kasus ini lebih berat daripada apa yang dilakukan oleh Ratu Entok. Kalau Ratu Entok hanya bicara dengan gambar, sementara wanita ini sudah menyentuh dengan kepribadian sesembahan agama lain. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.